Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati billah rahimakumullah. Masing-masing dari kita semua sebagai seorang muslim wajib dan bahkan merupakan perkara yang sangat asasi, yang sangat prinsip, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah esa dalam segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala esa dalam hak rububiyahnya, dalam hak uluhiyahnya, dan juga dalam hak al-asma wa sifat. Namun barakallahu ada manusia-manusia yang mereka mengkufuri dan mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sisi keesaan barakallahu pada sebagian perkara rububiyah. Di antara mereka meyakini bahwasanya Allah lah pencipta alam semesta dan pencipta mereka. Namun ada sebagian hak rububiyah Allah, yakni Allah yang menghidupkan setelah mematikan dan mengumpulkan mereka untuk dihisab dan dibalas. Ada sebagian dari mereka yang mengingkarinya. Maka mereka adalah kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mereka yakini setelah kematian ya sudah, tidak ada kehidupan lagi. Barakallahu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-28 menjelaskan barakallahu tentang keesaannya dan balasan bagi orang yang mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kaifa takfuruna billah, bagaimana bisa kalian mengingkari keesaan Allah, wa kuntum amwatan fa ahyakum, dalam keadaan dulunya kalian itu telah mati, lalu Allah hidupkan kalian lagi. Tsumma yumitukum, kemudian setelah hidup yang sebelumnya tidak ada, kemudian ada, menjadi hidup, tercipta. Tsumma yumitukum, setelah hidup di dunia Allah mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian kembali. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah, kepada Dialah kalian akan dikembalikan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Disebutkan dalam tafsir, kaifa tungkiruna ayyuhal musyrikun, bagaimana kalian mengingkari, wahai kaum musyrikin, kaifa tungkiruna ayyuhal musyrikun, bagaimana kalian mengingkari, wahai kaum musyrikin, kaifa tungkiruna ayyuhal musyrikun, bagaimana kalian mengingkari, wahai kaum musyrikin,
wahdaniyatallahi ta'ala. Bagaimana bisa kalian mengingkari, wahai orang-orang musyrik, mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Pada lafaz kaifa dalam surat Al-Baqarah ayat ke-28, dalam bahasa Arab itu disebut harful istifham, huruf tanya atau kata tanya. Namun maknanya adalah at-ta'ajjub wat taubih wal inkar. Kaifa takfurun? Bagaimana bisa kalian mengingkari, kalian mengkufuri? Kaifa di sini maknanya adalah at-ta'ajjub, mengejutkan. Yakni pertanyaannya membuat terkejut, terpojok, dan tidak bisa membantah. Wat taubih, dan lafaz kaifa dalam surat Al-Baqarah ini mengandung makna teguran, bahwasanya yang kalian ingkar itu tidak benar. Wal ingkar, dan makna pengingkaran ya atas keyakinan kalian orang-orang musyrik yang meragukan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Kaifa tungkiruna ayyuhal musyrikun wahdaniyatallahi ta'ala. Bagaimana bisa kalian wahai orang-orang musyrik mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Di antara keesaan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu, adalah bahwasanya Allah yang menciptakan mereka orang-orang musyrik dan menciptakan seluruh manusia minal adam, yang sebelumnya itu al-adam, tidak ada, lalu menjadi ada. Disebutkan dalam surat Al-Insan ayat ke-1 dan ayat ke-2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Tidakkah telah datang kepada manusia sebuah waktu, ya, di sebuah masa yang mana manusia itu sebelum mereka diciptakan, mereka itu adalah sesuatu yang tidak pernah disebut, tidak pernah ada. Barakallahu. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan seorang insan dari nutfah, dari air mani, amsajin nabtali, yang kemudian setelah itu kami barakallahu menguji mereka, faj'alnahu sami'an basira, kemudian kami menciptakan, memberikan mereka pendengaran dan penglihatan. Kalau ini seluruh manusia dan jin tidak mengingkari, kecuali bagi mereka yang telah rusak fitrahnya, maka mereka mengingkari bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia walaupun orang kafir tidak mengingkari bahwasanya Allah yang menciptakan. Akan tetapi yang mereka ingkari adalah kehidupan setelah kematian, hari kiamat, hari pembalasan, adanya surga dan neraka di balik kematian. Itu yang mereka ingkari. Mereka mengingkari bahwasanya Allah tidak akan mampu dan itu tidak akan terjadi. Dalam keadaan barakallahu Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Dan di antara keesaan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala esa dalam memberikan rizki kepada seluruh makhluknya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Hud. Surat Hud ayat ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah
ada hewan yang melata di muka bumi, masuk padanya yang hidup di atas permukaan bumi. Fil ardi illa 'alallahi rizquha, kecuali rizki mereka itu ditanggung oleh Allah. Ya, barakallahu. Hewan apa saja, ya. Walaupun kita tidak menyediakan makan, ya, selama hewan tersebut tidak kita kurung, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezekinya. Barakallahu. Apalagi kita yang bisa berusaha mencari kasbul halal, ya, usaha yang halal. Maka barakallahu akan Allah mudahkan untuk mendapatkan rezeki. Bukanlah yang dianggap rezeki itu adalah sesuatu yang harus memuaskan kita, terpenuhi segala kebutuhan kita, bukan. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah rezeki kita. Ada kalanya masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Ada yang miskin, ada yang kaya. Akan tetapi rezeki yang paling baik adalah iman dan amal soleh serta hidayah. Dan ini tidak bisa ditandingi oleh apapun. Sebagaimana ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh apapun, walaupun dunia seisinya. Maka ilmu adalah rizki Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik. Barakallahu. Dikarenakan dengan ilmu akan menyambungkan kebahagiaan yang abadi. Walaupun mungkin di dunia dia, ya, menurut dia adalah orang yang paling menderita, paling miskin. Tapi dengan ilmu, dengan amal yang menyebabkan masuk ke dalam surga dengan izin Allah, dia mendapatkan kenikmatan yang terus menerus kekal di dalamnya. Ya, ghairu mamnun, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak terputus, tanpa terbatas. Terus menerus akan mendapatkannya. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka kenikmatan yang mana lagi yang kalian dustakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl. An-Nahl ayat ke-53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidaklah salah seorang dari kalian mendapatkan nikmat kecuali itu semua dari Allah. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, sebutkan dalam tafsir, wa tusyrikuna bihi ghairahu fil ibadah ma'al burhanil qati'i 'alaiha fi anfusikum. Dan bagaimana bisa kalian menyekutukan Allah dengan selain Allah dalam ibadah, dalam keadaan telah tegak bukti yang tidak bisa lagi dipatahkan, tidak bisa lagi dibantah atas kebenaran ibadah tersebut pada diri-diri kalian. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Setelah seluruh manusia meyakini Allah Sang Pencipta, pemberi rizki, pengatur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy dan orang-orang kafir di zaman Nabi semuanya mengakui Allah Sang Pencipta, pencipta mereka, pemberi rizki mereka, penguasa mereka, pengatur mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala barakallahu mengatakan, fa anna tusharun, maka bagaimana bisa kamu tertipu? Ya, maka bagaimana bisa kok tidak menyembah Allah sehingga kalian tertipu? Demikian pula dalam tafsir ini disebutkan, bagaimana bisa kalian menyekutukan Allah dengan selain Allah dalam ibadah, dalam keadaan bukti keesaan Allah
dalam hal rububiyah tidak bisa dibantahkan lagi yang kalian ketahui pada diri-diri kalian. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara bukti bahwasanya seluruh manusia itu meyakini dalam hatinya bahwasanya Allah lah yang mengatur, menciptakan, ya, memberi rizki segala sesuatu. Sebagaimana Fir'aun yang Allah ceritakan, Allah singgung dalam surat Barakafikum An-Naml ayat ke-16. An-Naml ayat ke-16. Allah menceritakan tentang Fir'aun yang pernah mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Dia mengucapkan di hadapan seluruh rakyatnya. Dengan sombongnya dia mengatakan demikian. Namun ternyata dalam hatinya mereka itu meyakini ayat-ayat Allah itu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam itu benar. Bahwasanya Rabb yang paling tinggi adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan Fir'aun. Dia yakin dan bala tentaranya pun yakin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam surat An-Naml ayat ke-16, wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentang, menolak ayat-ayat Allah yang Allah berikan, Allah turunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, yang Allah tunjukkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka tentang. Wastaiqonatha anfusuhum dzulman wa uluwa, dalam keadaan hati-hati mereka itu yakin akan kebenaran keesaan Allah, akan kebenaran ayat-ayat Allah. Mereka mengingkari karena kezaliman wa uluwa, dan karena merasa tinggi, kesombongan. Barakallahu. Maka tidak bisa terbantahkan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Bahkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, baik yang ada sekarang ini, entah dia Konghucu, Buddha, Hindu, Shinto dan lain-lain, barakallahu, mereka tidak akan bisa membantah bahwasanya yang menciptakan segala sesuatu dan menciptakan mereka itu hanya Allah saja, bukan dewa-dewa mereka yang mereka anggap ada. Sebutkan barakallahu, ya, yang pernah kita singgung dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-9. Al-Mu'minun ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mattakhadzallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah." Allah tidaklah mengambil salah satu dari makhluknya sebagai anak, baik itu Nabi Isa alaihissalam atau yang lainnya, tidak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan sekali-kali tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'duhum ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Kalaulah memang ada sesembahan selain Allah, pencipta-pencipta selain Allah, niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, masing-masing pencipta yang disembah tersebut akan membawa makhluk yang telah mereka ciptakan. Akan ada sekat di dunia ini. Ya, orang Buddha bersama Tuhannya atau dewanya, ya, memiliki kekuasaan sendiri. Ada sekat antara kita kaum muslimin dengan mereka. Ternyata tidak ada, nyampur kita. Ya. Bahkan kalau mereka kita ruqyah, pasti ada jinnya. Pasti itu. Tidak percaya, ruqyah saja. Ya, atau tapi jangan masuk kelenteng ya Pak Safari ya. Ruqyah semuanya pakai sound system. Barakallahu. Demikian pula agama yang lain. Tidak ada ternyata. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada, wala ala ba'duhum ala ba'din, niscaya pencipta yang membawa pasukan atau makhluknya yang dia ciptakan dengan yang lain, pencipta yang lainnya, masing-masingnya akan saling mengalahkan, berperang sebagaimana
Tuhan atau sebagaimana raja-raja tatkala di dunia. Ketika bersebelahan, ya, merasa ingin menguasai satu dengan yang lainnya. Subhanallahi amma yasifun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Maha suci Allah kalau Allah ini memiliki anak. Maha suci Allah kalau ada sesembahan selain Allah. Gampang kan cara membantah mereka. Barakallahu. Tidak perlu ya mendebat pusing-pusing. Barakallahu. Kemudian disebutkan dalam tafsir, falaqad kuntum ghaira makhluqin fa aujadakum wa nafakha fikumul hayah. Dan sungguh kalian dulunya itu belum tercipta. Fa aujadakum, lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian. Wa nafakha fikumul hayah, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan untuk kalian. Barakallahu. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, tentang proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya masing-masing. Inna ahadakum, kata Nabi, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Barakallahu. Sesungguhnya masing-masing kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut-perut ibu kalian. Pada hitungan 40 hari pertama kalian berupa segumpal air mani. Kemudian 40 hari berikutnya berupa segumpal darah. 40 hari berikutnya berupa segumpal daging. Barakallahu. Kemudian fayanfuhu fihi ruhah. Kemudian setelah 40 hari yang ketiga, genap 120 hari. Setelah itu ya ditiupkan roh pada segumpal daging tersebut. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat, maka barakallahu diperintah untuk menulis 4 kalimat. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'idun. Ditulis rizkinya berapa nanti totalnya, kaya atau miskin. Kemudian ditulis, ditetapkan, barakallahu ditakdirkan, ya nanti meninggalnya umur berapa, di mana dan dalam keadaan apa. Kemudian ditulis juga barakallahu bahagia masuk surga atau sengsara masuk neraka. Atau masuk neraka dulu kemudian masuk surga, atau masuk surga selamanya tanpa ada masuk neraka sebelumnya. Itu semuanya telah Allah tetapkan. Dan ini semuanya barakallahu kita hanya bisa berusaha, ikhtiar, dan ini wajib. Tidak bisa kemudian kita duduk-duduk saja tanpa amal. Kalau Allah takdirkan masuk surga, ya masuk surga. Kemudian kita duduk-duduk, waktunya sholat, tidak sholat. Ya, waktunya taklim, dalam keadaan tidak ada uzur, tidak taklim. Waktunya puasa, tidak ikut puasa. Dia bersandar pada takdir. Katanya kalau nanti Allah takdirkan masuk surga, ya masuk surga. Maka seperti itu tidak masuk akal. Justru masing-masing yang Allah tetapkan masuk menjadi ahli nar atau ahli jannah, itu akan Allah mudahkan jalannya. Jangan-jangan dengan engkau hanya duduk-duduk saja bersandar ingin masuk surga tapi tanpa amal, itu alamat kamu ahlun nar, karena kamu tidak mau berusaha. Maka yang terberat adalah istiqomah mempertahankan amal soleh, iman dan amal soleh, barakallahu sampai akhir hayat, husnul khotimah. Ini yang terberat. Tsumma yumitukum ba'da qida'i ajalikum allati haddadaha lakum. Kemudian setelah Allah menghidupkan, Allah mematikan kalian. Dan Allah mematikan kalian setelah ajal kalian mencapai batas yang telah Allah tetapkan untuk kalian.
Barakallahu. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Disebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-11, "Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun." Dan sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan, menunda kematian pada sebuah jiwa apabila telah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah akan mengkhabarkan atas apa yang kalian lakukan tatkala di dunia. Kalau sudah ajalnya tiba, maka Allah tidak akan mengundur. Kalau belum tiba, Allah juga tidak akan memajukan. Oleh karena itu, dengan keyakinan seperti ini, para sahabat berani mati melawan barakafikum orang-orang kafir harbi, berani mati untuk berjihad fisabilillah. Sehingga banyak barakafikum kita mendengar sebuah peristiwa demi peristiwa dari sejarah yang ada. Banyak sahabat yang mendapatkan sabetan pedang atau tusukan anak panah seperti Khalid bin Walid, sebanyak 70 sabetan pedang sudah termasuk padanya tusukan anak panah. Ternyata tidak meninggal juga. Meninggalnya ternyata hanya di atas tempat tidur. Barakallahu. Kalau belum waktunya meninggal, walaupun terkena tembak, tidak meninggal juga. Kalau sudah waktunya meninggal, tapi meninggalkan jihad fisabilillah, akan mati juga, walaupun hanya di atas kasur. Maka mereka para sahabat berani mati dikarenakan ini. Dan yang mereka inginkan adalah meninggal dalam keadaan beramal saleh. Barakallahu. Kemudian summa yu'idukum ahya'an yaumal ba'si. Kemudian setelah kalian mati, Allah mengembalikan kalian hidup pada hari kebangkitan. Barakallahu. Disebutkan dalilnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dalam surat Al-Anbiya ayat ke-104. Surat Al-Anbiya ayat ke-104, Allah berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana kami telah memulai penciptaan yang pertama, nu'iduhu, maka kami akan mengulanginya. Penciptaan pertama Bani Adam, yakni Nabi Adam alaihissalam itu dari tanah. Tsumma nu'iduhu, kemudian ketika meninggal dimakamkan di tanah, maka akan Allah kembalikan lagi dari tanah, hidup lagi. Wa'dan alaina, sebagai janji dari kami, inna kunna fa'ilin, dan sungguh kami akan melaksanakannya, akan membangkitkannya. Barakallahu. Dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, barakallahu, Nabi bersabda, innakum mahsyurun hufatan uratan ghurlan. Sesungguhnya kalian itu akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan, tidak memakai alas kaki. Auratan, dalam keadaan tidak memakai pakaian walau hanya sehelai kain. Ghurlan, dan dalam keadaan tidak dikhitan. Akan Allah kumpulkan, Allah hidupkan lagi, akan Allah bangkitkan dari alam kubur. Barakallahu. Kemudian dalam tafsir disebutkan, summa ilaina turja'una lil hisabi wal jaza. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah untuk dihisab, untuk dihitung-hitung amalannya dan dibalas sesuai dengan amalannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam juz yang ke-30, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal kebaikan walaupun hanya sekecil debu, maka dia akan melihat balasannya.
Dan barang siapa yang beramal kejelekan walaupun sekecil debu dzarrah, maka dia akan melihat balasannya pula. Barakallahu. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu setimpal sesuai dengan amalannya. Ya. Barakallahu. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ini semua kita telah meyakininya. Adapun orang-orang kafir tidak meyakini kebangkitan setelah kematian, tidak meyakini adanya yaumul jaza wal hisab, hari pembalasan dan hari perhitungan. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur dalam surat Al-Baqarah ayat ke-28 ini. Baik, wallahu taala bisawab. Mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hafizakumullah barakallahu.